Ini karya-karya aku di situ. Karena aku kan jumper balik waktu sekolah tahun 70-an, 74. Aku kan ya memang tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak dokumen ya, cari makanannya susah gimana. Nah setelah aku berumah tangga, aku datang dari luar negeri atau apa-apa tahun 77. Nah mulai di situ aku ada kesadaran untuk dokumentasi. Itu semua. Saya nemuin ini. Hah? Ini seniman. Iya, makanya aku seniman bukan gitu kan, nggak ngerti aku. Aku begitu mobilitas. Ini saya dapetin dari Iya. kemarin. Ini kayaknya untuk seniman kayaknya agak susah karena aku tuh tidak berangkat dari puisi abstrak ya. Puisi abstrak. Jadi kita sudah sadar betul tidak ada siapa mau beli bagaimana apalagi kertas atau apa. Tapi aku tuh dalam hatiku, nuraniku harus melakukan sesuatu. Hati aku senang gitu lah. Jadi tanpa ada sekarang kalau melihat teman-teman atau adik-adik yang mungkin sekarang pasarnya udah bagus ya. Lalu mungkin punya dokumentasi pasti puisi pasar itu kuat gitu. Kalau kita dulu nggak ada hubungan dengan pasar. Orang realis saja nggak susah lakunya apalagi begini. Nah aku diuntungkan oleh cara-cara begini. Gitu. Ini semua ini karya-karya ini belum terdokumentasi, mungkin sekitar kalau dihitung-hitung lebih dari 40 ribuan kali itu, ya. Jadi aku udah ngeriakan macam itu. Jadi ya aku tidak peduli apa ininya, kerja aja gitu. Artinya setiap ini aku kerjakan beberapa drawing macam gini, aku kerja ini setiap hari boleh katakan. Oh. Ya, ini mungkin kaligrafi atau apa gitu lah. Itu semua. Sampai tidak kehitung apa, tapi aku benar-benar senang aja gitu. Bukan masalah ini konsep apa-apa, senang aja gitu. Ini yang belum tapi begini kan banyak sekali kan. Apa saja aku bahan aku pakai gitu kan. Tuh. Ini begini. Ini juga gerasi. Jadi tidak ini dengan ini juga gitu. Tidak tergantung pada material ya, model apa saja. Macam gini. Ada yang rusak, Pak? Data. Enggak ini. Yang dulu mungkin awal belum dibeginikan ya. Ini karya yang banyak luar biasa, lagi kecil kertas ini aku kerja. Aku udah perlu ini orang kan ada yang mau beli atau apa, tapi aku seneng. Kan masalahnya gitu aja. Ini semua sudah menyelamatkan itu terdata gini. Itu karena begitu ribuan, aku pakai gini. Ya, semua kayak gini. Ini 2005 atau apa gitu. Jadi sudah ada di laminating, ada apa namanya? Ya sama. Ini juga sama begitu. Belum, kau belum lihat gitu. Karena aku belum terlihat. Ribuan se-Jogja ini kalah ini. Nggak ada. Artinya Karya-karya. saya udah muter ini Solo, Surabaya, Batu, Jogja juga. Ini lihat ini juga. Oke. Iya. Dua. Dokumentasiku juga. Ini lukisan ya. Lukis. Ini juga setiap gambar kita tulis di rumah, nanti rumah tetap kerja ini. Produktif banget ya Pak? Iya. Ini sehari berapa? Ini berapa? Kalau dihitung-hitung Ya, tadi berapa? jadi aku kadang-kadang bikin puisi juga ada di sini apa-apa. Banyak bikin puisi atau bikin tulisan. Iya. Banyak. Jadi kalau orang bicara tentang street art udah lama aku kerja begini. Udah lama-lama. Tuh. Aku memang
jumping betul di dalam berkesenian ya. Terjun aja gitu, terjun bebas gitu. Mau orang beli itu nggak penting. Yang penting nggak ada hubungan. Ini umpamanya kita bikin puisi atau ke bisa di New York misalnya. Ini kan The Museum of Modern Art New York itu tas itu kan. Oh, ini bagai puisi ya, seni rupa ya puisi itu. Lalu di data-data clipping semua begini. Jadi setiap dituliskan itu pasti ada. Kalau aku bisa lihat ininya, ini semua sampai ke aku di puisi. Man, tolong diambil. Ini lihat di sini juga. Ambil ini. Iya, sampai. Wah, blenger dulu. Benar, iya. Yang namanya dokumentasi, aku mungkin mana aku udah mengarah ke mana ke belakang. Iya. Gitu. Jadi entah di mana, entah ini di jalan apa. Waktu di mobil, di kir mobil atau. Man, lukisan yang dibikin Wijaya itu lah. Yang Wijaya kemarin yang di bagian 4 meter itu lah, yang ada sana beritahu Wijaya di bentang aja. Ini tidur di wisata hotel atau apa. Jadi kerjaku saban hari itu gendengnya begini. Buyos, lagi pupeng. Jadi perjalananku bisa dilihat dulu dari sini. Ini biasanya catatan apa? Apa puisi aja atau catatan? Terjun bebas aja. Terjun bebas. Ini kayak orang kadang-kadang ada Afrizal nulis dibuat sebagai puisi. Iya. Aku tidak penyair atau apa-apa. Aku ada tulisan itu, tapi ini yang tapi Afrizal kan tidak ada dalam susah aku cetak sih. Itulah. Sebenarnya gendang ini. Itu segar, endemik apa hubungannya? Jadi Man. Iya. Spektakuler lagi. Ini museum sendiri. Wall gitu nih puisi. Oh, foto. Ini begini satu set ini 2011. Nggak nempel kali ya? Ya, mungkin di tempat ini. Ini drawing lagi lain lagi. Berapa meter nempel di wall? Apanya? Nempel di wall berapa? Jumlahnya aja cari. Mau jadi anak volunteer ini aku tuh ribuan, mungkin lebih dari mungkin 40.000 lebih. Di karya aku karya aku bikin di karya puisi aku bikin di iya kan. Iya aku selama 6 bulan. Persatunya siapa?
seri satu kita bikin. Mungkin sekitar ya, area kita seri satu. Ini tiga, benar seri satu. Ya, Semuanya jadi satu ya. Yang tiga jadi sama gitu ya. itu belum pernah dari ada memadai gimana kita mengatakan. Baik boleh, Mas. Ini kecil. Ayo. Ini waktu Lady Diana. Lady D. Belum 97. Pernah dipamerkan kayak ini. Ya mungkin gitu. Ini yang dipamerkan yang boleh si garis. Ini ada. Tasnya kalau segini. Terus ada warna soft. Mau. Ini satu panel gitu ya? Benar ya? Iya. Ini display yang di luar aja. Apa? Apa ini? Ini karena pengerjaan di bawah aja. Atau memang ada display di bawah aja. Enggak, ini kan kita pakai baik. Ya di situ lihat punya apa namanya? Kamu dulu semua. Serupa. Jurusan fine art. Fine art. Berkodok. Tahun biru orang Bali semua dijak. Mas Riani, lebih. 2013 berapa karya, Pak? Bisa dihitung. Nah, aku kan kerja itu nggak ngerti, kecuali nanti di file. Ini kan file yang begitu. Ini urung di file. Urung di file. Jadi aku tiap kerja biasanya ada 2 asisten yang khusus yang ini yang beda. Baik. Ayo kini. Seberang aja. Seberang ya. Ini kini. Oh ya. Ya, aku soalnya dari sebelah nih. Jadi karya itu mengangkat jauh kan, ngerti ya? Iya. Karya itu yang jauh. Dialog ya. Iya. Ayo, ini modal faktor ya. Ini karya foto apa? Bikin teater gitu. Ini. Ya.
Oh. Kayak patung kayak patung aku jajakan bikin kayak apa kan? Dijejer. Jadi nanti mau di Arab 3D kan kalau ini menjadi kerjasama dengan arsitektur. Kita mengerjakan dengan arsitektur, lalu bisa jadi kursi, jadi bangunan, menjadi tempat ini. Gitu. Fungsional ya. Fungsional, ini fungsional kayak sahadid, apa. Jadi ke depannya itu bukan masalah ini fungsi atau apa, fine art itu bagus nggak gitu. Itu yang dirancang kan begitu. Jadi ini karya-karya yang punya. Ini yang apa seri apa ya Pak? Ada seri? Seri ini aku kan berangkat ke gelombang. Jadi lama-lama kita ambil ya menjadi gelombang. Ini dengan proyek Banda Nera itu. Banda. Ini bisa diberikan. Coba. Ini bisa jadi apa namanya? Ini kan bisa jadi patung, bisa jadi apa namanya? Ini kan patung loh. Patung bisa jadi tempat duduk. Ini tadinya dari sketch-sketch apa dari apa sih? Ya dari sketch orang pokoknya aku Langsung. punya ini ambil ini kan kawat gampang aku klok tinggal ini baru cacat tutup gitu kan gampang. Ini karyaku terakhir sekarang begini. Nanti pameran untuk di ini kan bagus ya. Ini ya. Boleh. Enak kan ini. Ini aku pameran tentang polusi. Polusi itu nanti di bawahnya aku kasih Smoke gun. ya smoke, ice smoke ya. Ya ice smoke itu nanti di bawahnya akan di sini nih, masuk ke dalam, akan keluar dan aku masukkan sound system juga di dalamnya. Nanti aku tadi di jalan itu tentang orang merekam. Berapa menit? Nggak pernah ada patokan ya, biar ya bisa macam-macam ya. Iya, ini kan cara ini karya-karya aku kayak ini gitu kan. Ini loh. Makanya ini kan belum, ini kan bagus ya. Ayo. Ayo boleh benar. Hah? Again? Oh nanti ya ini. Oh ya. Dibiarkan ya tadi dijadikan. Kan belum kering kok. Kering aja. Kasih clear apa namanya? Laminatingnya itu sudah tersemprot-semprotkan. Ini untuk pameran di di Tony Rako itu. Oh, yang bass itu. Ya. Aku bikin ini so gedenya segini sebetulnya. Ini aku akan pasang segede gini. Ini akan menjadi Di kantong. enggak di tembok aja. Tembok. Tembok ini. Ini sudah ada contoh di komputer dari awal proses membuat sampai begini. Ini warna-warnanya dengan kain di bawahnya ini. Nah, ya. Warna pop yang di belakang bawahnya. Background dengan warna laut. Ini dasar dari gelombang sebetulnya. Ini buat backgroundnya, Pak. Saya mau nanya, umpamanya bikin karya itu terus ini kan seperti kayak di satu karya tapi itu diulang banyak, ini kan itu satu frame gitu. Sebenarnya itu kayak Nah, modelnya biar lebih kuat secara visual atau memang terus itu mungkin pengalaman di berapa atau apa. Ini gitu. soalnya aku gini lah. Aku waktu kemarin riset ke Banda Nera, Pulau Banda itu kan yang namanya Pulau Run itu jauh ujungnya. Ditukar dengan Manhattan, dengan New Amsterdam. Dulu kepunyaan Belanda, Inggris ditukar oleh Belanda, satu pulau itu nama Pulau Run. Nah setelah itu aku bikin proyek sekarang tentang Banda Nera dengan New York kan itu. Sudah mulai prosesnya. Itu akan pameran di Magelang juga mungkin juga tahun depan, mungkin Jakarta lalu di New York. Nah karya-karya ini sebetulnya ini dasarnya aku kan lautnya tuh luas. Aku ambil lautnya tuh. Gede-gede kan gitu. Nah, dari situ terinspirasi oleh laut ini. Ya, akhirnya kita bikin coret-coretan apa-apa, lalu kita akan
3D ini bisa dijadikan apa saja. Jadikan bangunan juga boleh, bikin apa. Gitu. Jadi secara warna juga, pokoknya maunya sendiri. Tapi bagaimanapun ini harus satu biji, ini sudah patung, gitu loh. Patung. Secara apa? Ya visualnya udah patung. Tinggal sekarang ya kalau begini ini menggunakan fiberglass apa gitu kan. Fiberglass lain lagi. Gitu. Oh ini kan bisa begini, bisa macam-macam gitu. Tapi kuncinya satu pun sudah mewakili semuanya. Oh. Ya artinya begitu. Tapi ini lain-lain juga. Tapi gayanya harus lain. Gaya implementasi ini antara fungsi dan fine. Ya, ini sudah patung, sudah jadi apa, fiberglass, apa, gunakan macam-macam gitu. Ini semua. Jadi ada yang 4, ada yang ini. Terus toh? Itu seperti kulit itu apa? Kulit. Kulit tentang pulau sebetulnya kita udah ada di buku dari kita lihat kan. Oh ya. Ke pulau karena itu begitu luas ini kita ini kan masukkan ini jadi difusi batu, lanoan gitu kan apa. Kita lihat dokumentasi itu. Satu. Yo. Ya. Angkat ini jadinya satu ya. Yoi bukan yoyok lu. Kita apa namanya bikin gedung ini bisa. Iya, bikin gedung aja ini jadi dasarnya sini. Ini jadi satu. Gitu. Ini pamer satu seri ini jadi kemarin kita pamer apa? Ada pakai kira-kira galungan di sini. Jadi aku kerja apa saja. Nah, ini. Sing mulai pakai ini kan, Pak. Hah? Yang mulai pakai paku-paku ini. Oh, sile. Ini Bapak itu punya aku 2007. mungkin sekitar sekian ya. Lama juga bikin. Tahun 90 udah bikin, ada sih nanti dipamerkan di kecil. Tapi dasarnya seperti ini kan baru kita baru. Tuh. Juga melukis abstrak. Ini kata-kataku dari baru 2013. Tapi karya-karyaku sekarang ini file-file ini sisa-sisa Ini dalam. ini keluarkan ya bisa berapa ada? Hah? Ya. Oh, sisa packing. Sisa pengiriman barang itu ternyata kan sisa. Bisa pakai ini. Ya. Ini menjadi kursi batu-batu ya. Ini semua seperti ini. Macam-macam juga. Ya, ini sudah, tapi ini sudah ada ini. Data. Ini ya, data semua ukuran berapa Marianta ini. Ini nggak bisa, ini stemnya juga ada sini. Kayak banyak nih. Ini belum ini. Ini aja berapa ya yang dibikin oleh saya ini? Enggak, kira-kira berapa? Ini 20.000 saja. 20.000. Ini saja. Itu mungkin berapa? Aku 60-an. Oh. Aku begini. Aku dulu kan apa namanya? Wah ini Wiyanta ada tangan bantu ini begini dan tuh terlalu kecepatanku tinggi. Jangan diartikan aku orang-orang cepat begini kan nggak bisa. Ya, kecepatan kita terlalu tinggi.
Jadi kalau kadang kewalahan, tolong dipaku. Ya, tidak mungkin kita bikin paku terus begini. Tapi setting yang kita bangun ya itu. Ini kalau primitif itu juga banyak di sini. Apa? Begini ada. Ini lihat ini. Ini belum ini. Ini baru ini. Ini baru ya? Sisa triplek ini. 2013. Ya sini. Sini lihat sini. Kapune sih yang hidup ya. Ini karena dulu kena apa namanya, karena dulu karena terlalu lama. Oh. Rayap karena kita taruh di utara di kampung. Ini karena Dulu kayak gitu. 86. Ya, banyak. Kau itu tak cukup dengan 1 jam 2 jam. Setahun ya. Setahun. Artinya, Udah dijadwalin khusus. harus melakukan sesuatu. Makanya aku yang mana saja, yang buku aja, buku dulu. Gitu. Kalau gini harus, aku pingin, kita akan pingin kalau diriset oleh didokumentasi oleh Cemeti itu, anggaplah IPA ya, itu urusan keseluruhan, keseluruhan seniman Indonesia anggaplah. Tapi perorangan pribadinya Avani tidak cukup, mungkin nyaman. Kalau sekarang mau coba didokumentasi, diberikan biaya oleh ini berapa budget apa, sampean bisa di sini riset selama 1 tahun itu beres dari potret sekian dulu berapa si yang potret itu cuman 20 ya si Agus itu dia 1 tahun tapi kurang bagus. Kalau mau yang bagus itu paling sedikit riset ini 2 tahun. Kalau sampai kemana-mana ini mesti aku kan ya umurku kan udah 60 lebih kan 63 jadi paling ini itu kan anggap 80 lagi sedikit begitu. Itu udah optimal aku biasanya 75 atau apa. Kalau bisa dari pemerintah itu ada kesadaran untuk dokumentasi dan tahu begini mestinya ini dan apapun ini tidak ada hubungan dengan jual beli. Dan ini dimungkinkan barang itu akan 100 tahun atau 50 tahun akan mengalami degradasi. Nah, minimal secara dokumentasi baik film maupun yang lain yang data-data terutama puisiku apa-apa dan anak buah sudah mengerjakan terus itu tinggal di anu aja lebih gampang bukan dari nol berantakan enggak ini sudah ini belum ini yang 20.000 ini belum gitu lah. Makanya sekarang kalau minta kita ajukan ke memang pemerintah kalau sampean ngerti begini orang kan bohong ya bohong kayak gitu kita benar-benar kita adukan. Ini yang gede-gede ini ada di sini. Berapa ya? 3 meter kali 5 meter. Ada juga yang dari kayu itu panjang emas di sini. Yang ambil di Jepang. Enggak. Dari tutup sini ya. Banyak sekali. Jadi yang begini itu kasihan. Dan aku pasti akan membuat dokumentasi tempat itu. Tapi setidaknya pemerintah mesti ada aware di situ. Jadi tidak ada. Kalau seniman aku yakin itu mereka urusan tamal sulam kan itu. Kalau aku kayak ini udah ya Pak Nyoman sudah bikin juga kan museumnya apa-apa. Aku pikir ya lebih banyak bagus fisiknya daripada isinya. Yang kita perlukan sekarang kan dari catatan-catatanku yang memang terus menerus gitu. Dan ini bukan bohong-bohongan, ini real. Ini data real. Aku pengalaman ini karena pernah di Eropa ya.
tentang data. Mereka kan kuat, Belanda bisa menjajah karena punya iya data, karena data mungkin. Aku ikuti itu, tidak-tidaknya ada pengaruh dari situ. Jadi ditambah dengan mobilitas hiper gitu kan, hiperaktif dari kebetulan kesambung oleh apa namanya, kami ide-ide yang begini kita ini kan. Tapi ini kadang-kadang tidak cukup dengan teater, dengan tari, dengan musik gitu kan. Ini yang aku lakukan sekarang. Ada karya yang rusak terus diperbaiki, direstorasi gitu? Ada, tapi dibeli oleh orang. Dia sudah beli, tapi dia malu ke tempat aku, lalu diminta orang Belanda untuk ini. Restorasinya mesti kau lihat ini ada perusahaan, ambil ya, yang inilah. Ini di kampung kita datang kan, di perusahaan ini 2 hari. Yang tadi itu, lihat sih. Nah, ini karya-karya yang begini kan kasihan gitu lah, karena kita saking itu banyak, ya. Ini kan kasihan itu, taruhnya sini satu, ada di satu aja supaya potret gitu. Nah, diuruskan. Ini kan kasihan ya begini dah, diapain gitu kan. Nah, ini contoh-contoh kertas itu tidak menjamin karya ini, karena kita udah kasih berarus apa-apa. Ini juga berapa yang ini keluarkan Kan yang dibilangnya kolektor karya kertas itu kolektor yang benar-benar kaya. Karena menjaganya lebih susah. Biayanya lebih Dengan mahal. pas. Itu kan kerjanya tuh lama, parkirannya lama apa-apa. Tapi enggak. Nah, makanya kita kan ini kan aku kan setelah 10 tahun kan udah anggaplah umur 80 bukan milikku lagi gitu. Dan ini pun tidak ada hubungan dengan jual beli. Makanya aku kalau bikin museum juga kos terlalu tinggi, mau bikin terlalu minimal dokumentasi itu ada aware-nya pemerintah itu minimal bisa disebarkan kemana-mana gitu lah. Makanya tugas siapa itu yang melaporkan benar begitu. Karena ini kau survei seluruh Indonesia, mungkin seluruh Asia nggak ada. Karena ini orang kerja orang gila ini. Gila bener, nggak bisa. Aku banget. Hah? Makanya ini gara-gara aku yang begini ini gimana kan susah begini. Yang ini cara serinya ini sebenarnya. Satu kotak itu semua satu seri. Iya, ini semua ini seri. Itu masuk whip tentang gelombang sebetulnya. Ini kan gelombang kan, bicara tentang gelombang. Tentang pulau menjadi ini. Gitu. Tapi begitu aku masuk ke wilayah yang begini memang dia pasti bagian daripada ya hubungan dengan kita dan kolektor kita efisien apa. Tapi yang beginian yang begini ya asal ini aja. Ini apa ya? Aku harus selesai ini karena selesai triplek itu cari ukuran ya itu sih. Ini tadi udah. Ya, ini yang sini yang gedean. Ini udah ada kan lain dari tadi dah. Yang ini lain polanya. Ini 2013 ada banyak dan kerjaku per harinya ya begini aja. Kayak spot itu aja. Hiperaktif ya? Hah? Hiperaktif ya. Ini pasti ada yang dikompleksi apa. Ini udah jadi gitu. Ini pada ini juga ada lihat ya. Ini satunya apa gitu. Ini udah nggak pernah dipamerkan karena aku senang aja. Ini udah ada aku bikin gini dari kain kerah atau apa. Kok enggak ada? Oh ada simpannya. Udah lah sini.
ini enggak. Aku senang habis itu selesai, nggak ada hubungan. Pagi jam 12 kita makan. Kasih. Semua karya ada ininya. Apa? Tum itu. Iya. Ada? Aja mana? Oh. Ini mungkin enggak ada, saya ini lupa sedikit. Ada. Oh. Nah, aku karena banyaknya ya ini original tanda tanganku kan. Iya. Paling sedikit orang nanti kalau ini menjadi sesuatu yang boom gitu, orang akan mencari, anggaplah macam itu. Tapi orang menggambar itu kan gampang. Oh, Yanto ini dipelajari oleh anak-anak Jogja yang Semarang atau Jawa ya, atau untuk bisa gampang. Tapi ini kan tidak bisa. Dua sign dengan cara. Ya. Gitu. Ayo. Membayangkan bikin di jalan. Ini ada suara kan? Suara stopan gantung. Ini ada di stop gantung itu bikin di videonya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak ramai. Itu videonya. Nah di sini nanti suara apa? Asap ya. Air, Asap. ya asap itu dengan suara di dalam. Nanti kita akan bikin bukan di situ supaya suaranya bagus. Ini di sini ada 6 atau 7 sepeda motor, di sini aja kita ada. Supaya nyetelnya bagus ini. Kan bisa diatur sih. Tapi yang suara itu tetap aja di video. Ini tentang polusi. Tapi kan bisa dong, polusi bukan sesuatu menjadi terlalu gawat kalau di atas kacamata seniman menjadi begini. Gitu lah. Ada di dekat Ubud. Tahu orang-orang. Kenapa sampai mau dibunuh? Ya karena bikin aktivitas itu di tengah jalan kan, mau ditabrak itu kan. Lama. Dulu kita ajak dengan Saud Sitomorang ada di Jogja. Nah itu, tanya pada, tentang jalan, ini urusan jalan tuh. Itu tahun berapa? 7 tahun yang lalu. Dengan dia. Dia dikurung di dalam galeri. Dan satu lagi Yuda Bandono, dia ditahan gitu oleh polisi, aku dipanggil polisi. Ya udah lama. Terus Saud tanya aja Saud, kalau ketemu tahu Saud. Ini selalu berbenturan ya karyanya? Selalu berbenturan ya? Aku bahasa bodoh gitu aja, bahasa bodoh aja. Ketika bayar di estetik aja. Lihat ininya juga apa? TV itu ada berapa? Kita makan dulu ya. Haha. 3. Suruh nyaman ngantarkan mobilnya suruh bawa. Aja ya. Oh iya. Cianjur yang standar lah. Kalau bule-bule susah kadang-kadang. Aku biasanya situ. Cianjur mak dunianya dunia bebas, dunia merdeka situ. Hari pertama kan kita ke Ubud. Wah, isinya banyak. Apanya? Ya Ubud kan, Ya. pasti 200 Ubud. Aduh, Gimana? boleh semua. Boleh aja. Pak Siko juga dia dilihat ya? Iya. Ya, Apa? Ya ruangnya juga. galerinya, Mungkin. kita catat galerinya. Isinya ya banyak. Ya visinya dia cerita. Apa? Visi-visinya pas awal-awal Proses. juga. Bagus lah. Prosesnya yang prosesnya. Sini tidak berjalan. Kan lebih bagus bikin rumah aja, disewakan di situ. Bukan all out karena cinta aja, cinta seneng laku nggak laku nyatanya bisa jalan. Nggak pernah aku bayangkan nih bisa ada jadi duit nggak, kadang-kadang bisa jadi duit, kadang-kadang nggak juga gitu kan. Katanya surprise aja. Udah pertama kali berkesenian ngegambar atau 3 dimensi patung gitu? Wah aku menari malah, pukul gamelan, ngerawitan gitu. Nggak ada hubungan dengan saya rupa. Justru aku dengan cara-cara yang berbeda, sekolahan aku bagus di aljabar, matematik gitu kan gitu. Nggak ada hubungan. Cuman itu yang mengantarkan
tingkat kecerdasan, sebetulnya apapun tingkat kecerdasan itu yang paling penting gitu. Melihat sesuatu dengan cara cerdas gitu. Nah, itu harus banyak belajar banyak hal. Gitu aja menurut aku itu. Yang lain itu kan bisa tinggal kalau menjadi lukisan ya punya materialnya lalu dikorek-korek itu menjadi lukisan gitu kan. Gitu. Tapi kan ada nggak karya-karya itu menjadi sesuatu yang cerdas gitu. Itu yang berat kan situ. Kalau aku sekarang karena dari dulu udah seneng sehat jalan kaki apa di sini tempat aku jalan kaki tiap pagi. Ini 4 putaran itu kan di 1 jam lebih lah. Ada orang pagi-pagi orang macam-macam orang sini. Orang untuk Denpasar kan ini ketemu putar pinggir. Yang dekat jalan kaki ya 5 menit dari rumah. Tidak sampai ini jauh. Aku kerjaku begini. Siko lama aku nggak ketemu dia. Teman sekelasku itu. Nggak cerita dia nggak. Ya, cerita. barengan Ya barengan sama Pak Pande dia. Cuman dari awalnya dia memang sedikit ekonominya agak lumayan ya. Ayahnya seorang pengukir yang bagus ya, yang bikin panel itu bagus. Kedua juga dia sekolah serupa dan dia punya tanah di situ, bikin galeri. Cuman galeri kalau bikin galeri itu harus otak pertama kalau memang di seni itu galeri itu ya cinta seni itu pertama, kedua ya cinta pasar. Nggak bisa kalau nggak ada pasar gimana ya. Karena itu urusan galeri urusan jual beli, beda dengan urusan kita. Aduh nggak ada yang beli juga apa ini apa. Kau nyewa mobil di sini apa? Oh enggak. Bawa apa dari? Enggak. Di mana? Ini. Mas Yaya ini kebetulan Dia punya bisnis. usaha Kau punya usaha dia nih ya? di Rental. Bali, Di mana? Surabaya. Lu di Bali? Iya. Kau punya apa namanya? Aku selalu cari. Oh iya. Ngebuat tamu ini Pak. Iya, selalu tamu Oh, rental aku. Iya dong. Saya tinggalnya di Jimbaran situ ya. Loh, sampean tinggal di sini? Iya, Iya, istri saya kan kerja di sini, ya dancer ya. Udah, oh gitu. Iya. Dan serap di mana? Hotel Di Dev dan Teter, Nusa Dua. di mana? Dev dan Teter. Dance Iya, Dev dan Teter. Oh di sini istri kau. Iya. Aku bilang Surabaya, kau pikir di Surabaya. Wirawiri. Iya, mobil Surabaya. terus Jogja, Surabaya, Bali. Di sini rencar. Iya. Tempat kau di mana? Jimbaran, Taman Jam- Gria. Loh, depannya itu kan rumahnya si Anu toh. Kalau sewakan di Taman Geria. Iya, Taman Aku Gria. ada tempat situ, tapi aku jual jalan apa namanya? Jalan Danau Batur. Oh, Danau Batur, saya masih naik ke atas. Iya, aku pikir itu baru aku jual itu tahun lalu apa karena ada orang anakku di Amerika, satu di Itali punya anak 2 ya nggak bisa. Habis itu aku ada tempat juga dekat membangun juga tapi di atas di dekat sekolah ini, sekolah pariwisata. Makanya ketika satu karya jadi kan Mas jadi pasang terus lihat-lihat terus kayaknya untuk karya ini butuh Space yang besar. Ini nih. Ya mungkin, tapi bagi kita enggak ya. Selesai itu ya selesai gitu. Karena yang lain problemnya lain. Itulah. Makanya aku membuat sesuatu selalu dengan yang gimana besok akan datang nanti gitu. Jadi bukan lampau yang lampau. Yang lampau dalam artian ya udah selesai. Karena kita tidak bisa kembali pada waktu yang kemarin. Yang kemarin ya yang kita dapatkan itu. Karena ini ya sudah lewat.
Sampai ngerti ruang aku sing bangun ruangnya tinggi, space-nya apa, udaranya sana ini di dalam kamar dengan AC dengan apa. Itu karena nggak tertutup, gede-gede juga ruangnya. Arsitekturnya siapa itu? Aku kali. Sendiri. Dengan tukang itu begini-gini. Zaman dulu sekarang mungkin lain. Aku untuk gudang itu menjadi miring. Aku bikin miring. Karena terasering-nya kan begini terasering. Jadi sekalian aja aku gini kan gitu supaya ngojek. Ini Chris November datang. Aku dengan anjingku cuman gitu aja lah, ini nggak ada, perempuan semua. Kalau rumahku, di rumahku istriku yang dulu. Hah? Di rumahku waktu belum punya anak ya perempuan. Aku dia perempuan satu-satunya di rumah. Lakinya 3, aku sama anjing juga kan. Kok anaknya berapa? Baru 1, masih kecil. 3 ya. Umur berapa? Baru 2 lewat dikit. 2. Istri orang Jawa, Surabaya. Saya belum. Prausah. Wah. Ini belum ada yang. Aku itu nggak bingung. Prausah. Itu nggak bingung loh. Aduh. Nah sekarang ambil ini aja, cerita aja. Kalau untuk ini sebelum ini itu aja Pak. Hah? Apa? Perjalanan awal kenal kesenian, kronologis, Ya gitu, ngomong sendiri aja gitu ya. bisa sampai ngobrol sih. Di sini nggak apa-apa. Mau ke ya apa-apa di restoran itu udah sangat yoi. Ini ya. Sudah 1, 2, 3. Ya, aku kecilnya kan enggak ya pikiran seperti masyarakat Bali, anak-anak Bali pada umumnya di dunia pedesaan maupun di kota hampir sama saja. Tetapi aku kan dilahirkan dengan keluarga, ayahku seorang pemangku sama dengan pendeta untuk Hindu Bali. Aku dilahirkan ya tentu kental posisi apa namanya, berkebudayaan gitu. Artinya berkesenian, berbudayaan itu kental sekali. Karena apa? Karena aku dengan 10 saudara, aku laki-lakinya 5, termasuk aku, yang perempuan juga 5. Gitu. Jadi ya, dan kehidupan seorang posisi pendeta, pemangku, yang nggak berpikir tentang ini duit dari mana, makan dari mana ya hidup aja gitu, menggelinding saja gitu. Jadi aku terbiasa oleh cara-cara. Untungnya aku tidak diajarkan pada zaman aku itu nggak diajarkan aku ini kaya, ini miskin, itu nggak ada. Seorang pendeta umumnya berbicara tentang persembahan, selalu persembahan. Dari kecil aku diajarkan ya makan dengan sendirinya ada gitu. Ya kebetulan kita punya keluarga itu ukuran kampung berkecukupan gitu. Jadi dengan saudara ini tanah yang cukup memadai, itu cukuplah gitu untuk kamu. Tapi bukan berarti seperti sekarang harus ada sepeda motor. Zaman itu kan susah gitu. Beli sepeda pun susah tahun 60-an gitu. Jadi aku besarnya kan sempat di kampung selama lahir sampai SD. Habis itu udah tuh di luar di Apuan, Baturiti, Tabanan, Bali. Jadi dekat Tabanan tapi daerah utara. Biasanya di situ kalau kita tahu sekarang ada dekat-dekat dengan kita ya 5 kilo, ya paling 10 kilo, Putu Wijaya 10 kilo, Sastrawan. Ya tinggal di kota Denpasar, di Tabanan. Ada Nuarta, GWK itu jarak 5 kilo. Jadi daerah pertanian sebetulnya. Daerahku daerah pertanian, tapi daerah-daerah pertanian yang dulu kan belum ada pariwisata begini. Jadi ya kita masuk kategori paling mampu dibandingkan daerah-daerah Ubud, Gianyar apa. Karena daerahnya kan zaman dulu kering dan orang ya kemampuan di bawah ya yang banyak punya tanah mungkin raja-raja ya. Kalau daerahku umumnya tidak ada kasta.
Nah, kata paling-paling ayahku tertinggi menjadi seorang pemangku, menjadi pendeta. Jadi aku diajarkan dengan cara-cara seperti itu. Jadi istilahnya Bali orang bilang ngayah gitu. Artinya mempersembahkan, didikit gitu. Mempersembahkan sesuatu dengan tanpa ada pretensi apa-apa gitu. Jadi ya punya makan ya makan, kalau enggak ya otomatis ada juga gitu. Kita ya biasa-biasa lah gitu, enggak seperti sekarang kalau kita bandingkan. Tapi ketika kecil ya dari mungkin 5 tahun aku sudah dimasukkan ke wilayah yang memang seperti keturunan gitu. Keturunan pemangku biasanya aku dari keluarga pemangku besar gitu, pemangku gede namanya. Itu udah persyaratan itu sudah diajarkan oleh orang tua. Artinya ilmu sastra, itu ilmu pedalangan. Kalau kita belajar tentang dalang ya yang istilah Bali menjadi dharma pedalangan. Pedalangan ya, dharma pedalangan, ajaran pedalangan yang ilmu dalang yang dharma gitu. Namanya dharma pedalangan. Lalu ya selalu terus-menerus begitu. Jadi diajarkan juga waktu yang sama diajarkan ilmu jadi pemangku, dharma kepemangkuan gitu. Dharma itu jalan tarian juga dharma, itu tari kerawitan itu semua. Aku tuh udah bisa lepas dari kecil, itu dari baru lahir merasa nggak pernah ada. Ini kan lain sekarang kita bicara tentang bidangmu apa. Kalau di Bali enggak lah gitu. Kita mau datang ke pura orang ya kita ikut gambar atau apa, bikin mematung, bikin ini senang-senang aja gitu, enggak. Jadi tradisi kolektif dan pada bidang seni memang dari awalnya udah terpilih gitu lah. Kan di kampung kan kepilih itu. Jadi ya, kalau hubungannya dengan dharma, ilmu kedarman artinya orang dharma, tidak jauh. Itu. Jadi aku diajarkan dari awalnya seperti itu. Jadi nggak pernah kita merasa posisi. Kalau di Jawa aku lihat lebih, memang strukturnya lebih duluan ya. Ada kaum buruh, kalau apa itu kan proletar, itu udah terjadi. Kalau di kampung tempat aku, tempat pedesaan yang agraris, terutama daerah Tabanan, nggak ada istilah itu. Karena rata-rata mereka sudah cukup bisa makan. Paling minim mereka punya, kalau orang Bali pedesaan umumnya itu punya tempat ibadah yang namanya sanggahnya, itu ada tempat tempat rumah ya yang dibangun atas dasar astakasala gitu. Astakasala bagaimana cara membangun rumah atau apa. Udah punya orang-orang, udah ada. Jadi ketika kita berjalan seperti itu ya tetap otomatis seperti itu. Jadi nggak ada di karang-karang gitu, udah kayaknya dari sononya, dari turunan itu udah begitu. Dan masyarakat Bali rata-rata begitu. Jadi ada rumah itu disekat dalam situ, ini menjadi astakasalanya gitu. Kalau orang upacara orang meninggal apa bikin wadah menjadi astakasali, salah kesali kan. Itu Astabumi kalau nggak salah, kata bumi gitu. Jadi cara-cara begini udah struktur Bali itu mungkin cukup bagus ya. Tapi sekarang juga di pedesaan kita bisa dapatkan itu. Nah itu aku lahir dengan struktur seperti itu sebetulnya. Jadi kita keluarga besar, kita juga tiap hari pukul gamelan, menari, melukis, olahraga itu udah bisa dilepaskan juga. Berarti dulu tidak terlalu populer sepak bola, baru belakangan SMP aku mungkin main sepak bola. Jadi sebelumnya main bola kasti atau yang biasa. Jadi aku kerjaku sehariannya itu ya kalau nggak olahraga, main-main yang biasa, main kelereng, main apa-apa kecil, itu otomatis lebih banyak, mungkin 70% di kesenian. Karena ayahku
sangat support di situ, karena memang persyaratan sebetulnya aku dari kecil itu persyaratan untuk menjadi seorang pemangku itu paling besar dari beberapa saudara, karena kakakku yang paling besar yang akhirnya menjadi pemangku dulunya menjadi seorang penjudi, jadi penjudi. Jadi dia sudah menginar untuk jadi hal karena berat belajar tentang dharma itu kan, dharma pewayang, dharma pemangkuan punya ya banyak dharma kerawitan atau apa. Jadi dari kecil aku mungkin dari SD mulai kelas 1, kelas 2 itu udah diintip oleh ayah kandungku karena aku memenuhi kriteria ya, jadi ya bisa pelajarannya bagus, nilainya bagus, keseniannya bagus, dan bahkan nama kecilku disebut namaku kecil itu orang kampung mengetahui namaku Jegag gitu. Jegag ya, Jegag artinya itu jegeg gitu. Jegeg itu kalau perempuan tuh cantik gitu. Aku tuh cakep waktu kecilnya, bagus. Tuh, nama kecilku Jegag. Pasti orang tahu, kampung orang tahu bahwa oh namanya Jegag gitu. Karena aku sering menari, ini populer lah kan. Ya dulu masih kurus, sekarang gemuk ini susah gitu kan. Dulu kan kecil gitu, masih SD. Nah setelah itu, karena lingkungan itu terjadi, ya, ketika SMP sudah mulai aku agak lagi. Kalau dari ayah itu apa namanya, ada prioritas lah, sing kesenian yang harus lebih apa namanya dipelajari gitu. Kayak kemudian akhirnya terus kok nari yang muncul ngono-ngono gitu. Apa? Nah, karena aku dari kecilnya itu udah diberikannya kesenian. Ya. Diberikan kesenian sebanyak mungkin. Ya memang memang persyaratan seorang keluarga, anggaplah hubungannya dengan spiritual kan, hubungannya dengan agama yang ya artinya ukuran pedesaan persyaratan itu mesti bukan berarti harus mutlak, tapi dari keluargaku mengharuskan bahwa kesenian agama itu udah bisa dilepaskan gitu. Ya, itu dasarnya. Jadi kesenian apapun yang hubungannya dengan seni tradisi tentu, baik itu teater namanya arje kan, atau topeng itu ya topeng, karena urusan tentang bagian daripada upacara gitu. Jadi aku harus mengenal itu, makanya aku mengenal tentang sastra itu karena hubungannya dengan di Bali ada namanya muka kawin Macapat itu kan, Macapat dan juga hubungannya dengan pedalangan, harus ada sastranya kan. Kalau udah ada sastra, aku diajarkan. Bahkan kakakku nomor 3 kalau nggak salah yang laki-laki, dia seorang pedalang. Jadi keluargaku yang paling besar yang penjudi itu sebelumnya menjadi pemangku, ya sekarang sudah kedua almarhum, ini menjadi seorang tukang kendang yang bagus, tukang pukul gamelan yang bagus gitu. Jadi semua keluarga gue rata-rata ya baik kakakku menari rata-rata lah gitu. Di samping juga karena di kami satu keluarga memang posisi ya dari ibu memang posisinya sedikit ada bisnis gitu kan. Itu lalu dari ayah memang ini ya kedua-duanya harus jalan gitu. Jadi sampai sekarang aku perjalanan kehidupanku seperti sebagai anggaplah sebagai seniman itu kedua tidak bisa aku lepaskan gitu. Baik itu menyangkut masalah kehidupan normalnya orang gitu, bisa makan, bisa ini, itu pasti aku jalankan dengan sejalan dengan cara berkesenian gitu. Jadi sama kuatnya dengan cara berkesenian. Mobilitas kerja ini di jalan hubungannya dengan perut, ya mobilitasnya juga harus kuat gitu. Ini dan aku sampai sekarang juga sampai gitu. Jadi ini mengilhami dari cara-cara
kehidupan keluarga. Ketika aku di SMP sudah pindah ke kota lain, ke kecamatan lain, sudah di kota gitu kan. Yang namanya kota desa kecamatan Marga, ya, daerah tempat 12 kilo dari rumah. Ini aku sudah lepas dari orang tua. Karena orang tua sudah cukup tua, karena aku paling kecil, mungkin ayahku mungkin sudah 60 sekian, udah sakit-sakitan, udah mungkin hampir 70-an. Aku baru SMP, karena ini urusannya 10 saudara kan. Aku paling kecil kan ini pasti. Dan semua sudah, ya dari awal memang aku nggak hanya diberikan doa dari orang tua, karena kehidupan orang tua memang hubungan dengan pura, dengan ibadah gitu, macam gitu. Lainnya tidak ada. Dan untuk Bali mungkin beda dengan sekarang. Kalau Bali seorang pendeta maupun pemangku itu nggak ada iuran apa-apa, nggak ada. Ya dia ya namanya ngayah, artinya dedikasi aja. Habis itu dia kebetulan ayahku kan rajin juga gitu, rajin bertani, kebetulan seneng bikin bangunan-bangunan sama ya omku gitu kan. Jadi kerja arsitektur lah gitu. Jadi kadang-kadang kalau habis upacara ya pasti kalau nggak pertanian ya itu. Sambil juga support anak-anak ya untuk memberikan ujang-ujang tentu ya seperti positif aja, dan karena orang tua hidup di pegunungan itu kan susah untuk seperti sekarang memberikan ke depan pelajar bagaimana apa kan enggak tahu, karena taunya ya hanya hubungan sebatas keagamaan gitu. Jadi itu pun agamaan dalam artian lebih sifatnya bukan seperti Hindu sekarang gitu. Jadi lebih sifatnya ke animis gitu. Lebih ke animis gitu. Artinya kebesaran terhadap alam, kebesaran ini yang udah ajaran. Kalau sekarang kan lebih banyak ke ajaran pokok kan, yang namanya Weda dari India apa-apa. Kalau tempat aku dulu sampai sekarang mungkin sudah masih ada, itu lebih ke animis gitu. Jadi aku diajarkan justru pengertian agama yang sekarang tuh enggak gitu. Diajarkan setiap ini tempat pura ayahku kan 5 kilo. Dia jadi untuk pimpin 5 kilo dari bawah naik ke atas gitu. Jadi setiap ke pura itu akan ya bikin bersih-bersih kan sebelum upacara atau apa. Tiap hari harus bersih itu karena sering rumput, selalu bersih. Lalu di perjalanan karena tempatnya terjal gitu ya kita apa yang kita dapatkan, karena di sampingnya jalan itu ada batu-batu gede-gede, itu kalau kita memberi pas baliknya dari upacara dari bersihkan di pegunungan di tempat pura itu, lalu aku selalu ngasih kalau kita ketemukan daun paku yang untuk masak itu atau pakis atau apa ya harus diserahkan juga pada didikitkan untuk batu juga, yang batu-batu yang dianggap sesuatu yang besar atau yang angker gitu. Ini cara-cara yang selalu aku diajarkan. Jadi masuk ke atasnya itu bikin juga sesuatu, begitu mendapatkan sesuatu kita memberikan kepada sesuatu. Kadang-kadang aku masih kecil kan, kelas 4 kelas SD udah diajarkan tuh. Sampai kelas 6 itu aku terus diajarkan dunia pertanian, dunia arsitektur, dunia upacara, keagamaan seperti itu. Tetapi lebih bersifat ya aku bilang anggap kalau pakai istilah-istilah itu lebih ke animis gitu, lebih ke primitif sedikit gitu kan. Nah, disinilah aku sebetulnya dengan enak-enak aja ke kalau datang itu, karena aku tidak melihat sesuatu pengertian agama itu seperti sekarang gitu. Jadi aku pengertian dari orang tua aku kan sederhana sebetulnya. Kalau sampean bagus, aku bagus, ini lebih cukup dari yang lain. Itu aja.
Jadi tidak melihat itu ini khotbah atau apa, itu memang dulu tidak ada. Kecuali ayahku memang ada mantra-mantra yang harus disampaikan. Itu pun batasannya mantra-mantra yang sesuai dengan rasa ucap lingkungan gitu. Beda dengan cara mantra yang begitu langsung datang dari Tibet maupun dari India gitu. Itu lain. Ini aku diajarkan dengan mungkin lebih agama pegunungan lah. Pegunungan kan lebih cenderung ke ya dia hidup, ya dia bertani, jalannya jauh, pulangnya ini ngambil paku yang di jalan ini cari katak apa itu semua yang serba yang cari air cari ikan di parit-parit yang kecil itu kan ada itu. Ini dasarku sebetulnya. Makanya ketika aku besar tuh sampai sekarang pun udah jalan seperti itu, tidak melihat sesuatu gitu. Karena pangkalnya di cara aku berpikir gitu. Aku menganggap bahwa anggaplah fungsi agama itu ini agama ini. Aku tidak melihat sesuatu yang angker kok. Ya kuncinya sederhana aja. Kau bagus, aku bagus. Itu sudah cukup dari yang lain gitu. Ini pandangku sampai sekarang juga. Ya seperti sekarang aku dengan perbedaan agama misalnya kawin atau apa gitu, anak-anak yang tinggal di Amerika ini campur-campur lah semua, jadi nggak menjadi satu halangan. Dan justru menurut aku sekarang aku dengan ini ya kita demokrasi yang dibangun di keluarga ya aku rasanya sudah ada di situ gitu, karena kita boleh kita debatkan sesuatu tapi hati itu kan tidak bisa kita bicara tentang harus ini yang lebih bagus dari ini kan enggak. Ada kesepakatan tertentu yang kita sepakati gitu kan. Yang tidak harus berujung menurut ini agama ini menurut ini kan kacau gitu. Aku enggak gitu. Dari sekarang enggak aku bangun di situ. Dan memang tidak harus tahu di situ gitu. Karena apa? Karena terlalu jauh untuk cara pikirku gitu. Sampai sekarang yang aku jalankan itu mungkin seperti tasbih misalnya kan di dunia Islam misalnya kan. Ya mungkin aku ya kayak mencoret-coret aja gitu. Tiap hari berhari-hari gitu kan. Banyak karya-karya yang berpikir seperti itu. Aku lakukan seperti itu. Ya anggaplah istilahnya Bismillahirrahmanirrahim gitu aja. Ini yang aku lakukan dan itu bisa menjadi ribuan-ribuan dan aku senang. Banyak itu. Mungkin ada satu karyaku yang mirip seperti itu dikoleksi oleh Museum Nasional. Apa namanya? Galeri Nasional. Ada dulu yang putih gitu. Mudah-mudahan ada itu. Hanya main di gitu-gitu aja. Ada aku lihat besar itu kira-kira 1,5 meter kali 1,5 meter mungkin besar gitu. Nah, inilah cara-cara kenapa aku terangkan seperti itu karena ini bagaimanapun masa kanak-kanakan membawa alur kehidupan untuk ke depan gitu. Makanya ketika aku sekolah di tahun 60, aku kan tahun 67 itu 66 itu masih ada SMP, 65 ada di SMP. Jadi zaman itu adalah zaman gestok, zaman Gestapo, zaman PKI, zaman ini pembunuhan terjadi dan bahkan aku dengar dari cerita-cerita Bali banyak sekali pembunuhan dan aku juga melihat pembunuhan pada waktu SMP, pembunuhan itu terjadi. Aku bayangkan, memang aku bisa mendengar itu tiap jam 7 malam lewat ke atas itu suara tembak udah terjadi. Berarti orang yang diciduk untuk ke tangsi namanya apa? Tempat tentara itu masuk. Lalu malamnya itu pasti dihabisin gitu. Dan kebetulan di SMP Marga itu di tempat kosku di Marga itu sampingku tempat militer itu yang dari segala penjuru, bukan hanya dari orang Bali aja tapi ya militer itu kan ada dari timur, dari barat atau apa gitu kan nggak tahu. Jadi tiap malam aku nah di situ ketika PKI juga mau dikebug-kebugi di jalan apa-apa aku lihat gitu. Itu di situ aku kan nggak ngerti soal. Aku baru SMP sudah mengerti juga sedikit tapi tidak paham karena aku urusan
kampung memang urusan berkesenian. Jadi ketika kesenian itu kayak PKI itu kalau bikin genjer-genjer kita ikut aja. Karena itu kok bagus genjer-genjer gitu. Ada zaman pada waktu partai-partai namanya IP kalau untuk tarian bidang-bidang seni itu GSNI ya itu ormas IP dan GSNI. Aku kedua-duanya ikut aja, aku nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba ada Gestapo atau apa, aku juga guruku memang ada Gestapo-nya, ada PNI, jadi aku nggak masa bodoh gitu. Jadi soal politik mungkin aku nggak, memang bidangku bukan di situ. Akhirnya di situ juga aku rasa-rasa kemanusiaan itu muncul gitu. Mungkin istilah kemanusiaan itu. Kenapa kemanusiaan? Karena benar-benar di depan mata aku orang digebuki gitu. Dan dengan bedil, artinya bongolnya bedil itu digebuki sampai tidak bisa jalan, naik di truk, malamnya dibawa ke ini. Karena aku persis sebelah kayak beginilah sebelahnya itu dengan gedeg-gedeg, sebelah gedegnya itu. Aku kos di situ waktu SMP. Aku melihat terjadi penggebukan dan di jalan aku lihat digebuk-gebuk dan sampai malamnya suara tembakan. Nah, itu terjadi. Akhirnya aku masuk ke Denpasar. Aku seneng karena aku senang berkesenian. Ya dari dulu, dari awalnya tuh. Nah, waktu SMP belum dibangun secara proporsional. Kenapa? Karena itu ya namanya kesenian SMP ya. Kadang-kadang main bassnya main di musik modern, mau main bass di situ, ada tarian, ada apa, semua aku jalankan semua. Jadi penarinya, jadi penabuhnya, jadi pemain musiknya, memang di sekolah disiapkan dan ya saya selalu senang. Nah, ketika masuk di konservatorium di Bali, konservatori karawitan yang ada di Denpasar, karena pindah dari SMP 67 kalau nggak salah 67 SMP, lalu saya belajar di konservatori, jadi tarian, ada tari Jawa, sekolah konservatori. Tapi belum 6 bulan rasanya kok jenuh kita tuh. Kok pingin sesuatu yang lain ya. Karena rasanya di otak itu tidak cukup. Nah, kebetulan dibuka sekolah SESRI, Sekolah Seni Rupa Indonesia. Itu 67 ya. 67 68 gitu. Saya buka di situ. Nah, kebetulan guru-gurunya kebanyakan dari Jawa dan Sumatera. Ada Pak Kanar, ada Pak Alimin dari Sumatera, ada Rusli Hakim, ada dari Pak Yoga, siapa ya namanya, tapi kebanyakan tamat dari ASRI. Jadi di situ saya menemukan satu, kok ini dunia seni itu kok lain yang kita pelajari di waktu kampung atau apa, kok ada estetika yang beda. Nah, kebetulan pada tahun-tahun 7 pas sekolah kita di kota saya di Sestri itu diajarkan melukis di lapangan, di tempat-tempat objek-objek rasa seni seperti tempat ada di pura untuk drawing, ada apa. Lalu sering ketemu Pak Afandi, Bu Kartika, Bu Edi Sunarso ya, istrinya siapa namanya, istrinya Edi Sunarso ya, Edi Sunarso kalau nggak salah ya, pematung. Ya, istrinya itu sering datang. Tuh, kita ikuti, loh kenapa lukisan Pak Afandi begini kok lain ini. Nah, di situ kita muncul pemikiran ini kok beda dengan di kampung, kebanyakan gambar wayang yang kriterianya itu kan ini berubah gitu. Berubah dia. Cara mindset kita kan berubah. Nah, kebetulan waktu Sri itu ada cucunya Lempat untuk mengajar untuk belajar seni apa sering diantarkan ke karena
pas mingguan, hari mingguan kita datang ke Ubud bersamaan dengan cucunya cucunya si Lempan. Lalu kita sering dialog. Itu juga lain sedikit. Kok gambar-gambar juga lain, lebih ke garis, lebih matanya tertutup atau apa. Nah, begitu sering ada pengalaman dari luar, dari beberapa pelukis dari luar kayak mungkin Donald Friend apa kita datang ke sana. Ya banyak pelukis ini. Kok ini dunia semakin luas, mungkin apresiasi semakin luas gitu. Akhirnya tahun 70-an saya memutuskan untuk belajar di Asri Jogja. Itu dasarnya itu. Jadi melihat sisi yang lain, saya pengen tahu gitu. Pengen seni itu apa sih sebetulnya. Dari dulu pikiran saya di situ, karena bagi saya untuk tradisi ini selesai, kita sudah temukan semua. Meskipun tidak sepinter orang-orang, tapi saya sedikit banyaknya mengerti tentang kesenian Bali. Balik ke waktu itu tahun 70 saya pindah aja ke melamar di Jogja dan diterima di Asri. Nah di situ semakin kompleks lagi kesenian itu. Kompleks, belajar ya namanya aliran-aliran yang terjadi, guru-gurunya seperti termasuk Pajar Sidik itu yang saya kagumi dulu, Pajar Sidik ya. Itu salah satunya ya. Nah itu juga jadi sesuatu lain, kenapa jadi hanya kayak roti-roti itu kan gambarnya. Dan banyak. Lalu setelah 74 menjelang akan selesai itu, saya ada tawaran untuk ke Belgia belajar bekerja di perusahaan itu, pekerja restoran, barang import kesenian dan menari gitu. Saya dapat di situ. Lalu saya waktu testing saya diterima di Belgia. Jadi beberapa ada tawaran, saya pilih yang di Belgia, yang sebetulnya notabene kita tidak mengerti bahasanya apa, Plamong atau Prancis atau apa ya, pokoknya jalan aja. Itu akhirnya kebetulan patron atau pimpinan dari yang punya ownernya itu berbahasa Prancis gitu. Terpaksa je parle français gitu. Jadi saya bisa berbahasa Prancis ya, je parle français. Je parle français. Jadi saya belajar bahasa Prancis gitu, bahasa. Nah akhirnya berkembang. Nah seni-seni barat yang otomatis karena kita belajar tentang art historian gitu, western historian ya, seni rupa barat dan historian itu waktu di Jogja lumayan cukup lah untuk apresiasi. Nah ketika berada di Eropa terutama Belgia, saya selalu ada waktu, selalu saya pergi ke museum, ke Louvre atau ke mana, ke Prancis, ke Belanda. Jadi makanan saya perharinya di situ makan. Akhirnya setelah balik tahun 1978 saya melihat lagi fenomena kok lain ya dunia pekerjaan seni. Jadi apa yang saya dapatkan di zaman Asri dulu tidak terlalu hanya berdasarkan buku, tapi ketika sudah masuk ke tinggal di negaranya, kita tahu yang namanya seni modern atau apa, Picasso bagaimana, Dali, karena kita tahu karya yang sesungguhnya. Lalu ketika pulang, istri saya sebelumnya ikut juga, sebelum ya menjelang balik itu ke Indonesia, kita kawin, nikah ya. Lalu dia bekerja di kedutaan Belgia. Kedutaan Indonesia di Belgia. Jadi local staff bidang pertanian, karena istri saya orang pertanian Gajah Mada. Akhirnya di sana diterima, lalu saya kerja di restoran Le Barong namanya. Nama restorannya Le Barong dan import di situ.
termasuk restoran dan masuk menari, membatik. Saya lakukan itu terus. Nah, baliknya tahun 78 itu saya balik ke Indonesia. Nah, di situ saya, karena anak sudah mulai istri sudah mengandung dari Eropa. Balik ke Jogja, langsung balik ke Bali. Nggak jelas, kita dari Jakarta dulu, nggak karena sudah mengandung kan. Tinggal Jakarta juga ada mau dia, karena selalu muntah-muntah, tidak senang. Habis itu pindah ke Jogja juga nggak mau. Bawa ke Denpasar juga mau, tahu maunya di kampung. Gitu. Saya kelabakan di situ karena saya sudah mencadangkan diri posisi pada modern. Kemudian kita hidup dengan cara modern, istri justru memilih di kampung. Kita kelabakan situ, saya sambil juga berusaha kecil-kecilan untuk urusan jual sayur, jual apa di hotel apa mulai. Gitu. Jadi kehidupan kami juga istri tidak bisa kerja. Nah, baru belakangan setelah sedikit 1 tahun 2 tahun anak lahir baru bekerja. Dia menjadi dosen di Udayana. Tapi sebelumnya kita titip di Jogja. Ya, di Jogja. Pernah di Jogja, kembali kemari, tapi kita tidak bisa hidup. Kita pindah 79, kita pindah ke Jogja. Tahun 79. Jadi 77, kemudian 2 tahun di sini tidak mampu, 1 tahun lah tidak mampu. Pindah ke Jogja, cari pekerjaan. Nah, dia bisa ngajar honor di dinas di perkebunan atau apa macam begitu, benda pertanian atau bisa dari guru tingkat SMA atau ya berapa yang bisa mengajar, bisa menghasilkan. Dan anak kita masih titip, saya berusaha bolak-balik dari Bali ke Jogja, Bali. Dan di Jogja saya tidak bisa hidup, di Bali juga tidak bisa hidup, tapi tidaknya kita ada dekat. Kalau ada beras ya masih bisa minta gitu kan, karena kita punya sawah gitu kan, artinya itu untuk pertahanan pertama. Nah, ketika berapa tahun itu dari 79 sampai 80 ya 79 81 ada di Jogja kita. Nah, kebetulan saya diundang ke Eropa gitu. Ya, teman ngasih pekerjaan. Dan saya juga tahun 81-an itu membuat satu diundang untuk membuat workshop di Travel Institute pada itu untuk puisi workshop tentang gamelan di Bali. Nah, dari situlah mulai kita bolak-balik dan balik ke Indonesia. 81-an yaitu Bali mungkin 1 tahun bolak-balik. Sampai situ kita juga tetap bekerja, kerja. Nah, kebetulan istri setelah bolak-balik itu dia pindah ke Bali sekitar tahun 80-an ya. Nah, makanya kita menemukan aliran atau corak yang namanya periode Karangasem yang ini ada situ yang Karangasem itu kita dapatkan di situ karena kerjanya rumitnya di tempatnya Mandra juga. Nah, kita belajar di Mandra tentang bagaimana teknis pengerjaan tentang ide yang kita bangun itu. Tapi ide ini sedikit abstrak juga, abstrak surreal lah gitu. Jadi karena teknisnya agak cocok kita dengan Mandra, maka di Kelungkung kita belajar bolak-balik dari Karangasem. Itu tahun 81. Tahun habis itu tidak cukup hidup juga di situ. Balik kita ke Jogja 88. Nah, 84-85 baru kita merasa sudah kuat lagi. Dan waktu saya ke Bali, saya minta istri untuk melamar untuk di Udayana jadi dosen tahun 85 lah gitu, 84 85 mungkin 85. Nah, disitulah mulai kita menetap di Denpasar dan ini ya masih serabutan juga, kerja istri ngerjakan landscape untuk yang lain untuk bisa tambahan, dan saya juga terus melukis. Dan kebetulan beberapa
pemerhati seni, termasuk Pak Kusnadi pada waktu itu, art kritik kan, Pak Kusnadi maupun Pak Nyoman Tusan, bekerja di Diskes Departemen Kesenian apa Jakarta, itu selalu menemukan karya saya, pernah ketemu dengan karya saya, loh ini karyanya ini aneh, begini nih, gitu. Pak Nyoman maupun Pak Kusnadi pada waktu itu. Mulai semenjak itu saya mungkin tahun 76 apa ada Asia Art Festival. Asia Festival saya diikutkan dalam pameran. Tahun kalau nggak salah tahun 70 ya, bukan 78 86 ya, kira-kira 86 bukan 76. 86 itu nanti lihat di data-data, saya hafalnya itu enggak karena loncat-loncat ini. Nah di situ mulai pengembaraan berkesenian apa saja, dan kebetulan saya tahun anggaplah awal-awal 8 sekian 90-an ini booming sebelum terjadi perang Teluk gitu kan. Booming, saya termasuk kena booming, bom dimanapun kalau karya ya bisa laku, entah di emper apapun, coretan pun bisa laku. Saya bisa nikmati situ. Akhirnya saya membangun terus itu. Jadi karena saya tidak lepas daripada cara berkesenian nanti, karena pengalaman-pengalaman yang terjadi, lebih bagus saya invest hasil lewat landscape, lewat yang lain gitu. Akhirnya ini landscape karena bidang istri saya tanam rias, lalu pertanian kan, hortikultura, bidang tanam rias, dia tahu mengerjakan hotel, Niko Hotel bidang 5 di sini. Akhirnya airport juga dia kerjakan. Akhirnya ya kuntung bisa terjadi, lalu kita lipat gandakan dan bisa dapat, memang bom terjadi, bom lukisan. Nah di situ saya invest di situ, bukan dalam bentuk rupiah tapi dalam bentuk dolar. Jadi ketika sekolah anak-anak bla 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 sampai tahun berapa jadinya, ya jatuhnya rejimnya Soeharto tahun 98, dia 96 apa 97 kita sekolahkan ke Amerika. Jadi goyangan ekonomi terjadi, $1 menjadi 17.000. Saya enggak usah khawatir karena saya invest saya kepada dolar. Memang rancangan memang sekolah untuk anak-anak. Nah itulah sampai terakhir menjadi master di situ. Yang kecil juga sama, tapi kecil kan barusan, masih sekarang juga. Karena 4 tahun pernah, yang besaran sudah 16 tahun ada di situ. Yang kecil baru 4 tahun, mungkin ya tahun berapa. Lalu sekarang dia belajar di jurusan interior design di Milan. Ya, dia belajar di Milan. Inilah sedikit perjalanan ya kecil-kecilan sejarah di saya. Tapi bagaimana jungkir balik dalam berkesenian, nah itu gelombang kedua kita bicarakan. highlightnya dulu. Oh ya. Gelombang kedua itu lanjut lah. Lanjut ini ke gelombang dua. Gelombang dilanjutkan ya. Oh ini sudah fase-fasenya, itu udah lain, Anda lihat di buku, lewat semua terjadi. Jadi pada ya senang teater dulu, sekarang ikut, tahun lalu saya ikut menjadi mengajar di Worcester di dekat itu yang utara. Itu di Worcester, di utaranya New York, lalu ngajar 1 meter. Nanti bulan Oktober diundang untuk ke mengajar juga di Texas untuk di bidang musik, untuk ini, untuk gamelan atau apa itu. Jadi kuliah terbuka atau reguler? Nah, ada langsung biasa dosen. Jadi kita profesor di situ. Aku profesor. Kalau catatan ini ya profesor. Jadi mengajar itu profesor. Udah peduli orang tamat kelas DAG, kalau kelas apa itu nggak penting. Yang penting tuh ya ilmunya itu profesor. Jadi aku punya tempat khusus kalau konsultasi apa-apa ya pada tempat itu gitu. Orang datang dari
Dari mahasiswa konsultasi pada kita sampai nanti tahun depan kita udah ini juga di book bulan Oktober kalau nggak salah tahun depan rumah mengajar. Ini cerita apa namanya? Idealnya sekarang sampai gelombang kedua karena dalangnya capek kalau terusin itu ngawur-ngawur gitu kan. Stop dulu. Bagus toh? Di sini kan temporer, memang panjang 2 jam. Oh, 2 jam, tidak sampai. Tapi aku kan belajar ilmu pedalangan, bukan harus mendalang. Saya pernah berjalan. Pernah, di kampung-kampung kecil-kecil kan pernah. Itu pasti, semua aku, tarian. Terakhir diteliti Jepang untuk scan otakku. Ada, itu nanti aku lihatkan. Ini untuk healing, untuk penyembuhan, untuk apa itu ada di otak. Ada 5 dokter. Sebetulnya kalau ada anak buahku kan enggak bisa main di komputer karena ada libur kedua-duanya. Kalau bisa lihat di komputer, kau bawa komputer. Tapi waktunya kau mesti ada sekali. Ya aku nggak bisa untuk lagi lanjutkan begini, jangan. Ada waktu nggak besok pagi atau apa gitu loh. Kalau kau mau itu mau aku. Kalau yang tadi ini jangan sampai ini ngalur ngidur, ini enggak jelas. Paling bagus kita tuh cuma 1 jam atau 1,5 jam wawancara itu. Lewat tuh jangan. Kan ini yang gelombang kedua ini jauh lebih complicated, tapi ini masalah sudah menyangkut masalah profesionalisme lain. Aku dapat gelar profesor di Grisi Marino, Man of Year untuk Amerika, apa-apa. Lalu otakku diperbaiki, di scan otak, memang ada datanya. Kalau besok kau datang, kita bisa putarkan itu. Tuh. Lalu bagaimana aku melukis tubuh wanita yang telanjang, ada. Bagaimana sampai penggatnya itu ada. Itu besok karena anak buah itu nggak ada sekarang. Sampai global aja tadi. Kalau secara global kan dulu waktu masa kecil dibesarkan secara agama. ya, Terus belajar sampai ke Eropa itu mengenal dunia modern. Nah, dari perpindahan seperti itu, gimana Pak Wianto itu melihat tentang dalam berkarya ya, melihat tentang komposisi, estetika dan teknis. ya kalau dari awal ya, kalau perbandingan teknik ya, memang tradisi kan segitu-gitu aja kan. Ada yang namanya nyawi, ada apa namanya bikin kayak tradisional lukisan paling sedikit lah, lukisan apa gambar wayang gitu kan, wayang Bali kulit itu apa-apa, atau orang gambar di pura-pura untuk bikin wayang gitu. Itu kan teknik tentu jelas berbeda. Ketika sudah aku masuk di zaman sesri, sudah itu udah dunia lain, dunia ke barat ya, ya otomatis dipengaruhi dunia barat ya. Sesri itu kan pengaruh barat ya, bagaimana impresionisme, cara menggaris seperti apa. Lalu cara menggaris orang Bali yang dulu untuk orang bikin patung maupun bikin ini, cara pertama orang Bali menggaris itu bukan spontan begitu, dia pasti akan gitu. Kalau bikin patung juga sama, tidak mungkin dia mematung itu langsung langsung kelihatan, dia kan selalu akan berangkat dari kira-kira, gitu. Lihat nggak Bali? Dan nyeket dengan kapur biasanya, kapur dengan hareng atau apa, dia patungnya atau enggak, dia kan gitu. Tidak kepastian itu nggak ada, kira-kira. Tapi di situ sudah menentukan. Gitu. Beda dengan yang sekarang modern itu udah ada ininya, gitu, apa gambar. Bandung tuh. Hah? Bandung udah lama. Yang Nah itu lain lagi garis. Kalau ini lain. Ini itu sebenarnya semua garis-garis itu seperti ada nyawa-nyawanya sendiri gitu loh. Ada terputus tapi tersambung gitu. Itu bedanya di situ. Makanya kalau ini diterangkan lain kali ada waktunya ya harus, atau nanti kedua kau bikinkan aja pertanyaan-pertanyaan. Aku kan ada kamera ya, kamera
rekam di itu aku cerita, lebih bagus gitu. Jadi bikin catatan apa-apa atau lewat emailku, ke email ya. Nah, aku kasih ini email, bikin di email, nanti anakku yang ini yang urus itu. Kalau ini soalnya sampai pagi ini nggak akan habis. Pertama ini kan nggak fresh gitu lah. Paling tinggi 1 jam, aku nggak mau. Itu loh, ada cara yang itu ya. Itu aja lebih bagus. Karena apa? Karena tidak bagus, tidak elok karena